Assalamualaikum. Hai teman-teman, ketemu lagi nih dengan kita dari kelompok 6. Kebetulan hari ini kita akan membahas mengenai teori keunggulan kooperatif. Nah teman-teman udah pada tahu belum apa itu teori keunggulan kooperatif? Kalau belum, simak penjelasan dari kita ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Novega Mayang Komala dengan NIM C1A019068. Saya Justika Trisekar Ananda dengan NIM C1A019070. Saya Adelia Fitriani dengan NIM C1A019081. Teori keunggulan kooperatif ini dikemukakan oleh David Ricardo loh teman-teman. David Ricardo membuat teori ini untuk melengkapi dan memperbaiki teori sebelumnya. Teori sebelumnya itu teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, yang harus kalian ketahui mengenai teori keunggulan kooperatif ini, teori keunggulan kooperatif ini dapat terjadi jika sebuah negara lebih unggul dalam memproduksi dua produk dengan biaya tenaga kerja lebih murah dari negara lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai asumsi-asumsi pada teori keunggulan kooperatif ya teman-teman. Pertama, perdagangan internasional hanya terjadi antara dua negara dan barang yang diperdagangkan pun hanya dua jenis. Kedua, perdagangan dilakukan secara bebas. Ketiga, pada tenaga kerja bersifat homogen dan tenaga kerja bebas bergerak di dalam negeri. Keempat, biaya produksi tetap dan tidak adanya perubahan tentang teknologi. Terakhir, tidak adanya biaya transportasi, yang mana dapat mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga. Spesialisasi teori keunggulan komparatif. Metode produksi di mana bisnis wilayah atau ekonomi berfokus untuk memasarkan produk, barang atau jasa dalam lingkup terbatas untuk mendapatkan tingkat efisiensi yang lebih besar. Teori keunggulan komparatif menyatakan suatu negara akan memperoleh keuntungan dengan sterilisasi atau khusus memproduksi barang tertentu yang memiliki harga relatif atau dasar tukar domestik lebih rendah dari negara lain. Manfaat teori keunggulan komparatif: 1. Mendorong timbulnya perdagangan antar negara. 2. Mendorong suatu negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang tertentu agar lebih efisien dan lebih mudah. 3. Adanya keunggulan komparatif memungkinkan dua negara tetap dapat melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan walaupun salah satu negara mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi semua barang. Kelemahan teori keunggulan komparatif. 1. Perbedaan fungsi faktor produksi atau tenaga kerja menimbulkan terjadinya perbedaan produktivitas atau perbedaan efisiensi yang akibatnya terjadi perbedaan harga barang sejenis di antara dua negara. Tidak akan terjadi perdagangan internasional jika fungsi faktor produksi atau tenaga kerja atau produktivitas dan efisiensi di dua negara sama, karena harga barang sejenis akan menjadi sama di dua negara tersebut. 3. Teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa dapat terjadi perbedaan harga untuk barang sejenis walaupun produktivitas dan efisiensi di kedua negara sama. Contoh kasus teori keunggulan komparatif. Negara A produksi televisi sebanyak 8.000 unit, produksi laptop sebanyak 16.000 unit. Dasar tukar dalam negara, 1 unit televisi sama dengan 0,5 unit laptop, atau 1 unit laptop sama dengan 2 unit televisi. Negara B, produksi televisi sebanyak 2.000 unit, produksi laptop sebanyak 2.000 unit. Dasar tukar dalam negara, 1 unit televisi sama dengan 0,8 unit laptop, atau 1 unit laptop sama dengan 1,25 unit televisi. Penjualan negara A ke negara B, satu televisi mendapatkan keuntungan 0,75 laptop karena 2 dikurang 1,25 sama dengan 0,75. Penjualan negara B ke negara A, satu laptop mendapatkan keuntungan 0,3 televisi karena 0,8 dikurang 0,5 sama dengan 0,3. Kesimpulan, negara A memiliki keunggulan komparatif jika memproduksi dan mengekspor televisi ke negara B. Negara B memiliki keunggulan komparatif jika memproduksi dan mengekspor laptop ke negara A.